Warung kopi dan kafe di kota Pontianak paling sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Namun sayangnya tak ada solusi bagi pelaku usaha ini. Sehingga para perwakilan dari Aliansi Warung Kopi dan Kafe menyambangi DPRD Kota Pontianak untuk meminta keadilan dan memperjuangkan nasib mereka. Senin pagi tadi perwakilan dari para pemilik warung kopi dan kafe yang tergabung dalam Aliansi Warung Kopi dan Kafe Pontianak atau AWAKPON menyambangi kantor DPRD Kota Pontianak. Kedatangan mereka untuk meminta keadilan serta solusi terkait dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pemkot Pontianak. Di antaranya warung kopi dan kafe hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang saja untuk menghindari kerumunan orang ramai sebagai upaya pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kebijakan ini pun dinilai para pelaku usaha sangat merugikan mereka. Pasalnya kebijakan itu sangat berdampak terhadap hajat hidup mereka dan para karyawannya. Ya, kita maunya kafe kita tetap buka dengan sesuai dengan SOP yang udah kita buat. Dan juga pada saat ini kita udah tidak ada kerjaan lain, tidak ada yang kita kerjakan. Selama 2 bulan ini udah susah sekali nah. Tunggaan kita banyak. Yang penting biarpun kecil pendapatan kita, asal kita tetap buka. Yang jelas kita sesuaikan dengan protokol pemerintah, sesuai anjuran pemerintah, jaga jarak, masker, dan lain-lain. Adanya kebijakan tersebut dalam 1 hari untuk sistem take away rupanya tak mampu memenuhi keperluan yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional. Digunakan untuk membayar berbagai macam iuran seperti PDAM, listrik, dan wifi serta gaji karyawan. Bahkan karena tak mendapatkan pemasukan, pemilik warung kopi terpaksa dengan berat hati merumahkan karyawannya. Namun untuk iuran masih tetap harus dibayar setiap bulannya. Belum lagi untuk kehidupan sehari-hari. Kalau dibilang ditanggung tuh mau kosong semuanya. Angsurannya berapa Pak yang wajib dibayar di kondisi sekarang? Rata-ratanya Bang? Ya mungkin kita tidak lari dari minimal itu sekitar 4 sampai 5 juta. Saya warung kopi kecil aja 6 juta 1 bulan. Iya. Itu untuk 3 angsuran tuh Bang, kayak PDAM, WiFi, air, listrik. itu tuh Bang. Iya. Itu kita dapat dari mana ya? Belum karyawan yang dirumahkan. 4.500 ya. 4.500 karyawan di rumah. Itu datanya dari kalau di Seperindak itu ada 700 sekian warung kopi. Bayangkan anggap aja satu warung kopi itu 3 orang ya, tinggal dikalikan. Belum lagi yang kecil-kecil itu punya karyawan ya, belum tukang parkir, belum yang punya keluarga lah itu tukang parkir, karyawan punya keluarga. Itu Pemkot harus berpikir ke situ. Bukan melarang tapi tidak ada solusi. Ini sama juga kita sumberkan kesebaran tapi tidak dikasih pelampung gitu. Para perwakilan ini pun meminta usaha warung kopinya untuk bisa dibuka, sebab sudah tak ada pemasukan serta pekerjaan lain. Apabila diizinkan untuk dibuka, mereka siap untuk menjalankannya sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Jadi yang kita bantu di sini adalah tukang parkir, karyawan, itu kemungkinan lebih susah daripada pemiliknya. Jadi bukan kita ini bergerak berdasarkan warung kopi aja, tapi banyak yang memang menunggu hasil ini, khususnya Pontianak. Kedatangan perwakilan ini disambut langsung oleh anggota DPRD Kota Pontianak dari berbagai komisi. Para legislatif ini berjanji akan menyampaikannya kepada Pemkot Pontianak. Pihaknya akan memperjuangkan nasib para pelaku usaha itu. Selanjutnya kita akan membicarakan dulu mungkin ke komisi ya, dan ke dewan. Tinggal nanti tugas dewan itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat, Aliansi Warkop, dan selanjutnya keputusan itu diserahkan kepada pimpinan daerah. Tapi dari Dewan sendiri akan memperjuangkan hak-hak dari pemilik warkop nih Pak? Ya tetap, karena ini kan menyangkut hidup masyarakat kita kan. Kita memahami dengan adanya COVID ini. Pertemuan ini dilakukan di ruang rapat paripurna. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pertemuan tersebut tetap menerapkan physical distancing. Maulid Pon TV memberitakan.